Shalom semuanya, kembali lagi bersama Pak Ade Gunawan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai satuan berat. Satuan berat ini menjadi salah satu topik pembelajaran yang akan sering anak jumpai atau anak lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak harap anak-anak telah mempersiapkan alat tulisnya beserta alat-alat praktek yang telah Bapak instruksikan untuk anak-anak bawa. Sebelumnya, anak-anak tahu hari ini kita akan belajar atau anak-anak akan memahami dua hal. Yang pertama, anak-anak akan mampu mengidentifikasi masalah yang sering anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat. Dan yang kedua, anak-anak juga mampu mengkonversi atau mengubah satuan berat dari contohnya satuan berat kilogram ke ons atau yang lainnya. Agenda pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dan Bapak akan secara bersama-sama belajar mengenai apa sih itu satuan berat. Jadi kita akan terlebih dahulu mempelajari dan memahami apa itu satuan berat. Setelah itu, anak-anak akan melakukan aktivitas seperti mengerjakan soal dan melakukan praktik seperti menimbang dan lain-lain. Dan yang terakhir, anak-anak beserta Bapak akan melakukan atau menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari selama satu hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar mengenai satuan berat. Apakah anak-anak siap untuk belajar? Kalau anak-anak siap, katakan yes, yes, yes. Ayo katakan yes, yes, yes lebih kuat lagi. Oke, good. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita yaitu satuan berat. Apa sih itu satuan berat? Anak-anak, ada yang tahu apa itu satuan berat? Nah, satuan berat itu adalah standar atau dasar untuk kita melakukan pengukuran dalam menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya buah ini beratnya 1 kilo, contohnya buah apel ini beratnya 1 kilo. Nah, satuan yang paling sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering anak temui adalah kilogram, ons, kuintal, ton, gram, dan masih banyak lagi. Dalam pembelajaran satuan berat ini, anak-anak juga akan mempelajari berbagai macam-macam yang termasuk ke dalam satuan berat. Mulai dari itu alat ukurnya, tangga satuan beratnya, dan banyak lagi. Jadi, Bapak harap anak-anak dapat tetap fokus untuk belajar agar anak-anak mengerti dengan baik apa sih itu satuan berat. Baik, di sini Bapak akan menampilkan beberapa contoh alat ukur dalam mengukur berat badan. Yang pertama, nah anak-anak yang pertama ini pasti anak-anak tidak asing lagi karena ini adalah timbangan berat badan. Nah, kalau semisal anak-anak mau menimbang, pasti anak-anak menggunakan timbangan seperti ini. Jadi, untuk yang pertama adalah timbangan berat badan. Dan yang kedua, nah yang kedua ini merupakan timbangan zaman dahulu. Jadi anak-anak, zaman dahulu belum ada timbangan seperti timbangan digital, seperti timbangan berat badan yang tadi anak-anak gunakan. Nah, timbangan pada zaman dahulu masih menggunakan timbangan seperti gambar yang ada di tengah. Jadi timbangan itu digunakan dengan
meletakkan alat pemberatnya dan benda yang mau ditimbang. Dan yang terakhir, alat ukur berat yang terakhir adalah ini biasanya digunakan di dapur. Anak-anak bisa lihat untuk menimbang tepung, menimbang yang lainnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk di dapur, menimbang benda-benda yang tidak terlalu berat. Tidak hanya itu anak-anak, masih banyak lagi alat ukur berat yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak hanya menampilkan 3. Nah, yang 3 ini adalah alat ukur yang paling sering kita temui di dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting dan yang harus anak-anak ketahui mengenai satuan berat adalah tangga satuan berat. Pak, kenapa sih kita harus belajar tangga satuan berat? Pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anak, kenapa perlu belajar tangga satuan berat? Karena dengan anak-anak mengerti tangga satuan berat, anak-anak akan mampu mengkonversi atau mengubah satuan berat dari contohnya kilogram ke hektogram atau ke yang lain-lain. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai tangga satuan berat. Baik anak-anak, Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu cara membaca tangga satuan berat. Silakan didengarkan ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, kita ulang secara bersama-sama ya. Bapak dan anak-anak, kita akan menyebutkan tangga satuan beratnya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke, good anak-anak. Terus Pak, itu tandanya tanda panah ke bawah sama tanda panah ke atas itu apa? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Nah anak-anak, Bapak juga akan menjelaskan mengenai tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Yang pertama, kita akan belajar tanda panah ke bawah. Jadi kalau tanda panah ke bawah itu dikali 10. Maksudnya dikali 10 gimana Pak? Contohnya kilogram ke hektogram. Kilogram kita turun ke hektogram itu dikali 10. Jadi contohnya 1 kilogram sama dengan berapa hektogram? Berarti kita kali 10. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Seperti itu seterusnya ya anak-anak. Jadi kalau semisal anak-anak mau turun ke gram. Jadi Pak kalau dari kilogram ke gram berapa? Nah kita hitung berapa kali dia turun. Kilogram ke hektogram. Kilogram, hektogram 1, dekagram 2, gram 3. Jadi dari kilogram ke gram dia turun 3 tangga. Jadi 10. Baik anak-anak, setelah anak-anak belajar mengenai beberapa alat ukur dalam mengukur satuan berat, pengertian satuan berat, dan kita juga tadi telah belajar mengenai tangga dari satuan berat. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Jadi, aktivitas yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah satuan berat. Apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan aktivitas ini? Kalau sudah siap, katakan siap. Katakan siap lebih kuat lagi. Good. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan secara bersama-sama mengerjakan atau mengubah satuan berat. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak untuk anak-anak kerjakan. Bapak akan beri waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakan. Setelah selesai, Bapak dan anak-anak akan secara bersama-sama mengerjakan soal yang tadi Bapak berikan.
Baik, apakah semua telah mendapatkan lembar kerjanya masing-masing? Oke, kalau sudah semuanya, Bapak akan berikan waktu 5 menit. 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap anak-anak bisa terus belajar mengenai satuan berat. Karena satuan berat ini juga adalah salah satu hal yang akan sering anak-anak ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak akan menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada satu hari ini. Yang pertama adalah dari pembelajaran kita, anak-anak akan memiliki konsep dasar pengukuran satuan berat tadi. Seperti anak-anak telah belajar pengertian satuan berat, belajar mengenai alat ukurnya dan tangga satuan berat. Terus yang kedua juga anak-anak mampu mengaplikasikan atau menggunakan pengetahuan anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kalau semisal anak-anak disuruh orang tua anak-anak untuk menimbang suatu berat, maka anak-anak dapat mampu menimbangnya dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak memahami pentingnya pengukuran berat ini dalam berbagai konteks, dalam berbagai kehidupan, karena ini akan sangat penting untuk anak-anak, karena ini akan sering anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita yang dapat Bapak berikan kepada anak-anak. Bapak harap anak-anak bisa terus belajar bukan hanya di dalam kelas ini, tapi dimanapun anak-anak berada, anak-anak bisa terus belajar untuk menggali lagi berbagai macam informasi mengenai satuan berat. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah belajar dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati. See you anak-anak.